warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Widya, dan teman-teman saya. Saya Dwi Ariyanti. Saya Alvita Inajayani. Saya Mika Mustaqat Firdaus. Dan saya Octaviani Saurahma. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan produk hasil perkuliahan teknologi informasi berupa studi kasus, implementasi Kahoot sebagai media pembelajaran digital game-based learning guna meningkatkan motivasi belajar siswa MISD di era Society 5.0 dengan metode pembelajaran hybrid learning dan blended learning. Namun, kami terfokus pada pembelajaran hybrid learning. Baik, selanjutnya yaitu alur dan pembahasan. Yang pertama, guru akan menyusun rencana mind map melalui Miro. Ketik Miro. Lalu pilih template mind map. Ketik rencana pembelajaran. Kemudian, aplikasi yang digunakan pada saat pembelajaran. Ada Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Kahoot, Miro, kemudian Google Email, Google Keep, berikut adalah contoh Miro yang telah saya buat sebelumnya. Baik, langkah selanjutnya merupakan membagi dan memonitor tugas tim melalui Google Keep. Di sini kita membuka Google Search dengan mengetikkan Google Keep. Kita bisa memilih ini. Lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, dikarenakan pembagian tugasnya ini bersifat kelompok, maka kita bisa memilih daftar ini dengan daftar baru. Kita menuliskan judul, misalkan pembagian tugas kelompok 1. Lalu kemudian untuk itemnya kita bisa mengetikkan tugas-tugas yang akan dibagikan sebelumnya. Seperti penyerbukan sendiri. Lalu kita bisa langsung menambahkan penyerbukan tetangga. Kemudian untuk item selanjutnya penyerbukan silang, kemudian penyerbukan start. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah akan langsung jadi seperti ini. Nah, ini contohnya dari yang saya buat untuk pembagian tugas kelompok saya seperti ini. Jadi apabila teman saya sudah mengerjakan tugasnya, langsung bisa diklik. Nah, akan otomatis di sini karena item yang atau tugas yang dibagikan sebelumnya sudah diselesaikan. Jadi apabila sudah dikerjakan semuanya, maka penampilan akan seperti ini. Seperti itu. Nah, setelah guru membuat langkah-langkah pembelajaran di Google Keep tadi, guru dapat mencari materi dengan beberapa pilihan, yakni yang pertama, mencari materi pembelajaran via Google Search. Jadi di sini kita membuka Google Search dengan mengetikkan keywordnya. Misalkan modul IPA kelas 6 tentang materi penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, di sini kita bisa memilih materi mana yang akan kita download.
Misalkan ini. Di sini kita bisa langsung download dengan merename. Misalkan modul kelas 6. Nah, akan otomatis terdownload seperti ini. Nah, kemudian setelah mendownload atau mendapatkan materi pembelajaran tadi, guru bisa mengunggah materi tersebut di Google Drive untuk menyimpannya. Ya, setelah itu kita bisa membuka Google Drive. Kita buat folder baru. Dengan judul modul kelas 6. Setelah membuat folder, kita bisa membukanya. Setelah membuat folder baru, kita bisa menambahkan file yang sudah di-download tadi, materi ajar. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Nah, sudah tersimpan. Seperti ini. Setelah guru mengunggah materi pembelajaran di Google Drive, langkah selanjutnya adalah pembuatan materi. Nah, dalam pembuatan materi itu ada beberapa cara, diantaranya dari Google Slides dan Google Docs. Di sini pembuatan materi via Google Slides itu guru dapat membuat materi presentasi menggunakan Google Slides. Sedangkan pembuatan materi via Google Docs, guru dapat membuat modul pembelajaran secara mandiri di Google Docs. Dalam membuat materi ada beberapa cara, diantaranya menggunakan Google Slide. Pertama, kita buka Google Search, lalu ketik slide go. Pada tampilan awal akan seperti ini, lalu kita bisa masukkan kata kunci. Misal kita cari ubah. Di sini ada yang terdapat free dan premium, kita menggunakan yang free. Ini bisa langsung disambungkan ke Google Slide atau PowerPoint. Saya klik Google Slide. Lalu buat salinan. Fungsi dari template ini tuh kita hanya mengubah dari tulisannya, tidak perlu lagi untuk menghias. Misal pada slide pertama kita tulis materi yang akan diangkat, yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk besarnya. Kita atur ukuran fontnya jika dirasa kebesaran. Nah, untuk bagian ini kita bisa tulis untuk jenjang yang akan kita ajar, yaitu untuk kelas 6 MI atau SD. Nah, kita juga bisa mewarnai fontnya. Pada slide kedua, kita bisa memberi pertanyaan sederhana kepada peserta didik. Misalnya, ada berapa macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Untuk bagian yang tidak diperlukan, boleh dihapus. Lalu kita tarik ke tengah-tengah. Atur ukuran fontnya. Nah, juga diberi sedikit warna. Jika dirasa masih kosong, kita bisa memberi hiasan berupa gambar atau GIF yang bisa dicari di Google Search. Di sini saya sudah menyiapkan gambar. Nah, kita atur besarnya. Kita kopas biar banyak. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan beberapa lebah. Kita kopas.
kita jabarkan definisi-definisi dari macam-macam penyerbukannya. Nah, kita tulis yang pertama, penyerbukan sendiri. Kita bisa mewarnai warna teksnya, lalu agar lebih menarik diberi bentuk. Untuk definisinya, kita bisa melihat dari modul yang sebelumnya sudah di-download. Di sini saya akan tuliskan definisi dari penyerbukan sendiri. Di sini kita bisa mengatur fontnya. Dan jika terlalu gelap, bisa diberi warna putih agar lebih terlihat. Bisa menambahkan background-nya. Di sini saya sudah menyiapkan audionya. Kita taruh di sini ya, disembunyiin, lalu ulang audio secara otomatis. Kita taruh di pojok ini. Berikut contoh yang telah saya buat sebelumnya. Di sini akan saya coba slideshow-kan. Selain Google Slide, guru bisa membuat modul pembelajaran melalui Google Doc. Berikut cara pembuatannya. Pertama, buka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian, klik Google Dokumen. Yang pertama, kita akan membuat covernya terlebih dahulu. Ketik modul pembelajaran Sains Madrasah Ibtidaiyah, unit pembelajaran 10, Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan. Kemudian kita beri gaya penulisan yaitu judul. Kita memakai font Times New Roman. Untuk memasukkan gambar, klik sisipkan, kemudian pilih gambar, lalu upload dari komputer. Lalu pilih gambar yang akan kita masukkan. Kemudian atur ukuran gambar.
Isi dari modul pembelajaran ada pendahuluan, target kompetensi, materi dan organisasi pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran. Pertama yaitu pendahuluan. Isi dari pendahuluan adalah latar belakang, manfaat, dan tujuan. A few moments later. Untuk membuat daftar isi, kita kasih gaya judul 1. Untuk pendahuluan, target kompetensi, materi dan organisasi, serta kegiatan pembelajaran, formatnya sama seperti daftar isi, yaitu memakai judul 1. Untuk judul, kita menggunakan format judul 2. Kemudian, untuk membuat halaman, klik 2 kali pada bawah kertas, kemudian klik sisipkan, lalu pilih nomor halaman, kita ambil yang keempat. Untuk membuat daftar isi otomatis, klik sisipkan, kemudian pilih daftar isi, kita pilih yang teks biasa. Berikut adalah contoh modul pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Baik, selanjutnya ialah guru membuat kuis untuk peserta siswa melalui Kahoot. Kita akan buka Google terlebih dahulu, kemudian search Kahoot. Kemudian klik Kahoot Learning Game Next Learning Algorithm. Kemudian masuk melalui Google atau menggunakan email. Kita akan klik melalui Google aja, biar lebih mudah. Pilih akun.
kemudian klik create, klik Kahoot. Nah, di sini kita bisa langsung membuat soal. Masuk. Kemudian kita klik tanda plus. Di sini kita bisa menambah GIF, video, atau audio. Menambahkan GIF yang telah saya siapkan sebelumnya di Google Drive. Nah, ini bisa kita download terlebih dahulu. Download. Setelah di-download, kita masuk kembali ke Kahoot, kemudian upload image, klik download, dan kita bisa menambah GIF ini. Nah, kita akan mengetik jawabannya. Mengetik, menyiapkan sendiri. Oke, kemudian kita akan memilih jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar adalah penyerbukan Bastard. Selain itu, kita juga bisa membuat soal true or false. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan image atau GIF pendukung. Nah, ini kita memilih yang true. Setelah selesai, kita akan save post test ini. Nah, kita enter title. Done. Setelah selesai, akan tersimpan. Nah, ini adalah 10 contoh soal yang sudah saya buat sebelumnya. Kita save lagi ya. Untuk memulainya, kita tinggal klik start. Nah, kita pilih classic mode.
Nah, ini tinggal PIN akan diserahkan kepada peserta didik atau juga bisa menggunakan link. Nah, berikut merupakan cara pembuatan post-test di Kahoot. Kemudian, untuk melihat hasil post-test tersebut, kita klik report, klik open, klik player. Nah, ini adalah nilai-nilai post-test yang dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, setelah kita membuat kuis untuk post-test siswa melalui Kahoot, langkah selanjutnya ialah guru akan membuat evaluasi mengenai pemahaman siswa terhadap materi melalui Google Form. Oke, kita buka, klik Google, kemudian klik New Tab, dan klik Google Form. Evaluasiin. Terus klik halaman kosong. Nah, ketik judul Google Form-nya. Evaluasi. Oke, kita berikan pertanyaan. Nah, kita pilih opsi. Ini di opsi pilihan ganda. Kemudian untuk menambah slide-slide-nya, kita klik tanda plus. Kita bisa rubah dari pilihan ganda ke kotak centang. Kemudian tinggal kirim. Dari link, biar memudahkan, tinggal salin link. Link sudah tersimpan dan tinggal dibagikan kepada peserta didik. Nah, kita juga bisa mengganti jadi formulir tambah judul, tinggal diklik sekali. Ini sudah otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, berikut merupakan contoh yang sudah saya buat sebelumnya, yakni survei alternatif Kahoot sebagai media pembelajaran. Soal yang pertama, apakah Anda suka mengerjakan kuis di aplikasi Kahoot? Kemudian, apakah kalian mudah memahami materi setelah melakukan post-test di Kahoot? Nah, untuk mengetahui jawaban, kita klik jawaban, kemudian klik sini. Nah, di sini kita akan mengetahui jawaban soal survei mengenai Kahoot. Berikut merupakan hasil survei Kahoot. Saya menjawabnya menggunakan tabel dan membuat grafik dari tabel tersebut. Selanjutnya yaitu guru memperpendek tautan Google Slide dan Google Form menggunakan Bitly. Pertama, kita ketik Bitly di Google Search. Lalu kita salin linknya, link dari Google Slide. Dan tempelkan di sini. Lalu klik shorten dan copy. Setelah itu, link tautan kita taruh di sini, di modul pembelajaran.
Kemudian kita copy paste link dari Google Form, yaitu kita tempelkan pada Bitly. Dan kita taruh di modul pembelajaran. Nah, seperti ini. Setelah guru mempersiapkan seluruh bahan ajar, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini terdapat beberapa cara, yakni yang pertama hybrid learning, dan yang kedua adalah blended learning. Nah, untuk pilihan pertama yakni hybrid learning, di sini guru menjelaskan materi secara tatap muka atau offline dan jarak jauh atau online yang dilakukan secara bersamaan. Sedangkan untuk blended learning sendiri, guru menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik dilakukan secara tatap muka atau offline atau dengan dilakukan secara online. Jadi, guru dapat memilih salah satu. Berikut merupakan cuplikan dari video pembelajaran hybrid learning, blended learning secara online, dan juga blended learning secara offline. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Bu Guru punya permainan namanya tepuk semangat. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Semangat. Semangat. Sudah bisa? Bisa. Sekarang kita bersama-sama ya. Yang online juga. Tepuk semangat. 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 Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyerbukan berdasarkan asal sebut sarinya. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa, ada yang ingat? Tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Betul. Terus kita juga mempelajari bagian-bagian dari bunga. Ada yang tahu apa saja bagian-bagian dari bunga itu? Ada putih, benang sari, kelopak, sama mahkota. Ya. Selanjutnya, hari ini kita akan pelajari tentang penyerbukan berdasarkan asal sebut sarinya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyerbukan berdasarkan asal sebut sarinya. Ada berapa sih penyerbukan berdasarkan sebut sarinya itu? Ada yang tahu? Coba sebutin. Yang sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan jiran, dan penyerbukan pasar. Oke, benar. Penyerbukan sendiri. Definisi dari penyerbukan sendiri itu sebuah proses penyerbukan yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda namun masih dalam satu tanaman. Penyerbukan sendiri juga biasanya disebut dengan autogami. Keuntungan dari penyerbukan sendiri atau autogami ini, yang pertama yakni dalam proses terjadinya penyerbukan sendiri atau autogami tidak terdapat keragaman dalam gen tersebut. Selanjutnya, kerugian dari penyerbukan sendiri. Yang pertama itu tidak terdapat pencampuran gen. Untuk contoh dari penyerbukan autogami ini,
penyerbukannya terjadi pada dirinya sendiri. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Udah paham kan? Sudah. Selanjutnya penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami. Nah, penyerbukan ini itu sebuah proses penyerbukan di mana bunga yang sudah mekar oleh serbuk sari dari bunga ke bunga lainnya di dalam satu tumbuhan secara terbuka atau bebas. Keuntungan dari penyerbukan tetangga, serbuk sari bisa bebas menyerbuk bunga lain. Kemudian untuk kerugiannya, mayoritas penyerbukan terbuka memiliki efek samping atau berakibat pada penyerbukan silang atau cross pollination. Ini sebuah proses ketika serbuk sari pindah ke putik bunga lain. Contohnya, nah dari serbuk sari bunga yang ada di sebelah kiri pindah ke kepala putih yang sebelah kanan. Nah, ini disebut penyerbukan tetangga. Udah paham ya? Selanjutnya yakni penyerbukan silang. Nama lain dari penyerbukan silang yakni alogami. Penyerbukan silang adalah proses penyerbukan dengan menempelnya serbuk sari dari sebuah bunga di kepala putik bunga lain yang ada di tumbuhan lain, tapi masih sejenis. Selanjutnya yakni keuntungan penyerbukan silang. Jadi penyerbukan silang itu mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama yakni proses penyerbukan silang dapat meningkatkan resistensi keturunan pada penyakit dan juga perubahan lingkungan. Yang kedua, benih yang akan dihasilkan dari penyerbukan silang akan memiliki kekuatan serta vitalitas yang kuat. Dan yang terakhir, penyerbukan silang sangat bermanfaat bagi res tanaman, sebab proses tersebut dapat memperkenalkan gen baru kepada garis keturunan sebagai hasil dari pembuahan antara gamet yang memiliki genetik yang berbeda. Tadi kan ada keuntungan, berarti juga ada kerugiannya. Dan kerugian penyerbukan silang itu, yang pertama, akan ada pemborosan dalam reproduksi serbuk sari guna memastikan pembuahan yang terjadi. Yang kedua, pada prosesnya akan ada kemungkinan besar bahwa kualitas yang baik dapat dihilangkan dan penambahan karakteristik yang tidak diinginkan karena rekombinasi gen. Nah, di sini ada contoh dari penyerbukan silang. Ya, tadi kan Bu Guru sudah menjelaskan tentang penyerbukan silang. Di sini, apakah kalian sudah paham? Sudah. Ya, pintar. Baik, yang terakhir adalah penyerbukan basar. Ada yang tahu apa nama lainnya penyerbukan basar? Ya? Hibridogami. Betul. Nah, untuk penyerbukan basar sendiri adalah proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari itu jatuh di kepala putik pada tumbuhan yang lain. Jadi jenis tumbuhannya itu berbeda juga, bunganya juga berbeda. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu kan karena tadi varietasnya atau jenisnya berbeda, jadi keuntungan dalam penyerbukan basar ini itu bisa menimbulkan gen baru. Seperti itu. Nah, untuk kerugiannya sendiri karena kan bunganya beda kan, tanamannya juga beda, berarti jauh, ya kan? Berarti
untuk proses penyerbukannya itu bisa gagal karena terpantau jarak tadi. Nah, selain itu penyerbukan Bastar ini tuh membutuhkan agen untuk transfernya tadi. Jadi kan karena tumbuhannya tadi itu berbeda, jenisnya berbeda, tanamannya juga berbeda, jadi membutuhkan perantara untuk proses penyerbukannya tadi. Nah, di sini adalah contoh penyerbukan Bastarnya. Jadi misal, nah seperti ini contohnya, bisa dilihat juga di PPT di sini ya. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Bagus. Setelah kita melakukan pelajaran tadi, nah untuk menguji pemahaman kalian tentang materi penyerbukan, guru ada post test. Kita akan post test di aplikasi Kahoot. Guru kemarin sudah membuat beberapa pertanyaan tentang penyerbukan untuk menambah pemahaman kalian. Kita akses www.kahoot.it. Pinnya 7811728. Saya ulangi, 7811728. Udah join semua ya? Oke. Mulai. Nah, udah terjawab nih soal nomor 3. Bu Guru next ya. Ya, Bu. Nah, nomor 4 juga sudah. Next lagi ya. Ya. Nah, nomor 6 juga sudah. Next ya. Nah, di nomor 7 ini kelihatannya juga sudah terjawab. Bu Guru next lagi ya. Ya. Lanjut. Nomor 7. Ya, bisa next. Oh, Farah yang masih tertinggi. 8. Sudah? Sudah. Next. Woi, masih tertinggi ya di Farah. Nomor 9 ya. Sudah? Kayaknya nomor 1 sih gimana? Terakhir ya? Nomor 10. Selesai, kita lihat tingkatnya. Udah kelihatan ya? Iya, nomor 1 berarti gimana? Tuh tangan dong. Oke, terima kasih. Selanjutnya, guru memberikan evaluasi mengenai pemahaman siswa terhadap materi penyerbukan. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengisi evaluasi. Nah, evaluasi ini buat apa? Evaluasi ini tuh buat mengukur kepuasan kalian suka atau enggaknya mengerjakan Kahoot tadi. Baik, Ibu tulis ya linknya. Nanti kalian masuk lewat link ini.
Nah, yang di garis bawah itu huruf besar ya. Untuk yang online, saya kasih linknya lewat sini ya. Mbak Nila bisa mengklik link itu ya buat misi evaluasi kepuasan Kahoot. Untuk yang offline silakan ketik link tersebut ya. Silakan kalian mengisi terlebih dahulu ya. Mbak Naila nanti kalau sudah bilang sudah ya. Sudah selesai. Oke. Sudah? Sudah. Terima kasih sudah mengisi evaluasi tadi. Evaluasi itu gunanya untuk mengukur kepuasan kalian. Ini tuh suka nggak sih mengerjakan soal di Kahoot itu? Ini tuh efektivitas nggak buat kedepannya nanti. Jadi nanti pembelajaran ini tuh diharapkan lebih baik lagi ke depannya. Kita tutup pembelajaran hari ini, berdoa, mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya yakni guru mereka menilai dan evaluasi post-test via Google Sheet. Jadi yang pertama, kita klik tab. Lalu kita bisa cari Google Sheet di sini dengan mengetikkan keyword-nya, atau juga bisa klik custom ini, lalu pilih Sheets. Kita pilih tanda plus untuk membuat dokumen yang baru. Kita blok kolom A1 sampai dengan D1. Kita gabungkan. Lalu kita tulis judulnya. Rekap nilai post-test siswa. Kelas 6. Selanjutnya, kita tulis di kolom 3A untuk nomor. Kita blok kolom B3 dan C3, kita gabungkan. Kita ketikkan nama siswa. Selanjutnya, di kolom D3, kita ketikkan nilai. Di sini kita ketik 1, absen nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk kolom B4 dan C4, kita gabungkan. B5 dan C5 juga, sampai dengan kolom B8 dan C8. Di sini kita klik namanya. Kita ketikkan nama siswanya. Nomor urut 1 yakni Aisyah Nur Rahma. Selanjutnya, kita ketikkan nama siswa nomor urut absen kedua. Muhammad Febian. Nomor urut yang ketiga, Nesha Kanagara. Keempat, Dinda Permatasari. Dan yang terakhir yakni Iko Febrian.
Selanjutnya, kita isi kolom nilainya. Aisyah Nur Rahma mendapatkan nilai 70, Muhammad Febian 90, Nesya Kanagara 70, Linda Permatasari 70, dan Viko Febrian mendapatkan nilai 90. Agar terlihat rapi, kita blok, lalu kita kasih rata tengah. Selanjutnya untuk judulnya, kita kasih rata tengah. Agar garis kolom ini terlihat, kita klik batas. Kita di sini juga bisa memilih fontnya. Di sini saya memilih Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Agar terlihat lebih menarik lagi, kita juga bisa memberi warna. Untuk judulnya, saya memilih warna orange. Dan untuk kolom nomor, nama siswa dan nilai, saya memilih warna kuning. Jangan lupa juga kita berikan judul dokumennya, yakni rekap nilai postes siswa kelas 6. Nah, selanjutnya untuk menghitung efisiensi materi pembelajaran yang sesuai dengan siswa, sekaligus untuk mengukur efektivitas kelas setelah menggunakan Kahoot sebagai postes. Maka sekarang kita menghitung rata-rata dari nilai postes yang telah diperoleh oleh siswa. Langkah-langkahnya yang pertama, kita blok dulu kolom B9 dan kolom C9. Kita gabungkan menjadi satu kolom. Selanjutnya, kita tuliskan di sini rata-rata. Dan untuk kolom D9 ini nanti untuk kolom hasil rata-ratanya. Di sini saya klikkan sama dengan kita pilih average, lalu kita blok kolom D4 sampai dengan kolom D8. Kalau sudah kita blok, lalu kita enter. Nah, otomatis sudah muncul hasilnya. Di sini untuk tulisan rata-ratanya, ini saya buat tebal. Dan nilai rata-ratanya juga. Selanjutnya yakni guru memberikan akses melihat rekapan hasil nilai postes kepada orang tua. Langkah pertama kita buka dulu rekap nilai postes siswanya, lalu kita klik bagikan. Selanjutnya kita tambahkan email orang tua dari siswa. Selanjutnya kita tulis pesannya. Kita kasih akses untuk lihat saja. Lalu kita kirimkan. Nah, kalau sudah begini tampilannya, berarti sudah terkirim. Selanjutnya yaitu guru membagikan link hasil rekapan nilai postes ke orang tua. Pertama, kita buka Google Search, lalu ketik Google Sheet, kita klik rekap nilai postes siswa kelas 6, kemudian bagikan,
salin link. Selanjutnya kita klik browser dan menulis Gmail. Lalu klik tulis kepada wali murid. Subjek kita isi dengan hasil penilaian post-test siswa kelas 6. Lalu sebelumnya saya sudah membuat prakata ini. Kita kopas linknya kembali, kemudian kita paste. Lalu kirim. Mana ya nilai anakku? Bagus ya, 90. Mana ya nilai anakku? Alhamdulillah dapatnya 90. Gak sia-sia aku belajarin setiap hari. Mana ya nilainya anakku? Oh, 70. Berarti dia harus belajar lebih tekun lagi. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, diperoleh hasil bahwasannya dengan menggunakan kombinasi aplikasi Kahoot dan Google Slides pada proses pembelajaran dapat memberikan dampak yang cukup signifikan. Dibuktikan dengan ekspresi wajah siswa yang menunjukkan ketertarikan dengan materi pada Google Slides yang di dalamnya terdapat materi beserta komponen-komponen yang mendukung seperti background dan gambar menarik yang berupa GIF. Selain itu, keantusiasan mereka saat mengerjakan post-test di aplikasi Kahoot terbukti dengan tingginya hasil nilai post-test yang mereka dapatkan. Maka dari itu, pentingnya penggunaan teknologi informasi pada dunia pendidikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa MISD di era Society 5.0 serta memberikan perubahan baru, yakni memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan namun tetap kondusif. Demikian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching. Dadah.